Marilah Bapak Ibu sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka pengajian kita dengan mengambil barokah dari Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil imamin Nawawi rahimahullahu taala wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li ahbabihi wal muslimina ajma'in. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk share screen. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yang kedua dari bab ikhlas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan matan atau lafal dari Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa hal yang perlu tambahan penjelasan terkait dengan hadis ini sebelum kita memasuki hadis berikutnya. Yang pertama, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan dari salah satu peserta di Zoom tentang kisah detil apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu tentang pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah atau menyerang Ka'bah. Saya kemudian melihat beberapa syarah dari hadis ini, memang tidak ditemukan penjelasan tentang kisah ini. Bahkan justru di dalam syarah yang disebutkan, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya peristiwa ini belum terjadi. Jadi peristiwa ini termasuk peristiwa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masa depan. Dan ini ditandai dengan sabda Rasul, di mana Rasul bersabda, yaghzu jaisun al-Ka'bata. Yaghzu ini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Kita tahu fi'il mudhari' ini kata kerja di dalam bahasa Arab yang menunjukkan al-mustaqbal, ya, sesuatu yang terjadi di masa depan. Jadi kalau kita mau menerjemahkannya, yaghzu jaisunil Ka'bah, satu pasukan akan menyerang Ka'bah. Jadi hadis ini dalam beberapa syarah dari hadis ini menunjukkan tentang informasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masa depan. Oleh karena itu, di dalam syarah yang kemarin juga sebetulnya sudah diisyaratkan juga oleh kitab Nuzhatul Muttaqin, ya, di afadal hadis, manfaat hadis atau faedah hadis, di poin yang ketiga disebutkan di situ ikhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam anil mughayyabat wa hiya mimma yajibul imanu biha kama waradat wal imanu bi annaha sataqa'u kama akhbara, ya.
Jadi hadis ini merupakan pengabaran atau informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang gaib, dan ini termasuk yang wajib kita imani apa adanya. Kemudian di sini dikatakan wal imanu bi annaha sataqa'u kama akhbara. Kita harus yakin bahwasanya informasi ini akan terjadi, sataqa'u, akan terjadi. Kama akhbara, seperti yang beliau kabarkan. Li'annahu alaihi salatu wassalam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena beliau tidaklah berbicara berdasarkan informasi atau hawa nafsu pribadinya. Itu yang pertama terkait dengan pertanyaan dari salah seorang peserta. Kemudian ada tambahan penjelasan sedikit dari Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam An-Nawawi sendiri memberikan penjelasan tentang hadis ini di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, atau yang lebih dikenal dengan Syarhun Nawawi ala Muslim, syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Dia mengatakan di sini, wa fil hadithi minal fiqhi at-taba'udu min ahli zulmi wat-tahdhir min mujalasatihim. At-tahdhiru wat-tahdhiru min mujalasatihim wa min mujalasatil bughati wa nahwihim minal mubtilin. Di dalam hadis ini terdapat pemahaman, yaitu hendaklah kita menjauhi orang-orang yang zalim, dan juga memberi peringatan bahwa hadis ini memberi peringatan jangan sampai kita mujalasatuhum, duduk-duduk bersama mereka, wa min mujalasatil bughah, juga duduk-duduk menyertai orang-orang yang membangkang, orang-orang yang zalim, wa nahwihim, atau yang sejenisnya. Mengapa? Li'alla yanalahu ma yu'aqabuna bihi, agar kita tidak terkena hukuman yang Allah berikan kepada mereka, iqab yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa fihi anna man kathara sawada qaumin jara alaihi hukmuhum fi zahiri uqubatid dunya, bahwa siapa yang kathara, memperbanyak, sawada qaumin, jumlah satu kaum atau satu kelompok, ya, dengan terlibat membersamai mereka, jara alaihi hukmuhum, maka berlaku bagi orang tersebut hukum untuk mereka. Jadi apa yang berlaku bagi mereka, maka berlaku pula bagi dia, karena dia menyertai mereka. Fi zahiri uqubati dunya, dalam iqab atau sanksi di dunia yang bersifat lahiriah. Dalam konteks hadis ini, bahwa pasukan yang memimpin yang akan menghancurkan Ka'bah itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala amblas ke dalam bumi, pasukan itu sendiri dan juga orang-orang yang menyertai mereka. Jadi ukubah dunia, azab dunia, hukuman dunia disamaratakan. Ya, disamaratakan. Meskipun di akhirat masing-masing dibangkitkan sesuai niatnya. Tentunya yang memimpin, yang merencanakan, yang melakukan dengan sukarela, bahkan dengan penuh semangat, tidak sama dengan mereka yang sekedar ikut-ikutan atau yang terpaksa ikut, ya mungkin diancam, ya sehingga terpaksa ikut. Ini berbeda. Tetapi hukuman di dunia, kata Al-Imam An-Nawawi, ini disamakan, ya. Jara alaihi hukmuhum. Kemudian penjelasan lain dari Ibnu Hajar, ya, wa qala Ibnu Hajar
Wa fil hadithi at-tahdhiru min musahabati ahli dhulmi wa mujalasatihim wa takthiri sawadihim illa liman itturra ila dhalik. Di dalam hadis ini terdapat peringatan jangan sampai kita membersamai orang-orang zalim dan duduk-duduk bersama mereka. Wa taktsiri sawadihim. Jangan sampai kita memperbanyak jumlah mereka. Illa liman itturra ila dzalik, kecuali yang memang terpaksa, dia tidak bisa punya pilihan. Nah, keterpaksaan ini mudah-mudahan menjadi alasan untuk diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dunia bisa jadi tetap terkena hukuman, ya. Wa yataraddadu an-nadharu fi musahabati tajir li ahli al-fitnah, hal hiya i'anatun lahum ala dhulmihim aw hiya min ad-darurati al-bashariyah. Thumma yu'tabaru 'amalu kulli ahadin bi niyyatihi wa 'ala tsani yadullu dhahirul hadits. Kemudian kalau kita membersamai misalnya pedagang atau orang yang menjajakan kerusakan, berbisnis dengannya, bermuamalah dengannya, apakah ini termasuk i'anatun lahum, membantu mereka dalam kezaliman mereka atau tidak? Atau sekedar darurah basyariyah, ya, kebutuhan kemanusiaan yang tidak dikategorikan sebagai membantu mereka. Nah, kata Ibnu Hajar, zahirul hadis yadullu ala tsani. Jadi dari hadis ini yang menyatakan bahwa ini tidak termasuk membantu mereka kalau sekedar hubungan bisnis, hubungan muamalah, itu tidak dikatakan membantu mereka, ini lebih kuat, ya, dari makna hadis tersebut, ya, karena niatnya tidak seperti itu. Tetapi kalau kegiatannya memang sudah jelas-jelas, dan dalam masalah itu kita oleh karena itu dilarang untuk terlibat secara langsung. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan dengan hadis nomor 3, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada kewajiban hijrah ba'dal fathi, sesudah Fathu Makkah. Artinya, maksudnya tidak wajib lagi hijrah ke Mekah, ke Madinah, mohon maaf, dari Mekah ke Madinah setelah terjadi Fathu Makkah. Setelah kota Mekah kembali ditinggali oleh kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW menaklukkannya tanpa perlawanan, maka tidak wajib lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Walakin jihadun wa niyyah, tetapi yang tetap wajib abadi sampai hari kiamat itu adalah jihad, perjuangan secara umum maupun jihad dalam artian khusus, yaitu perang melawan orang-orang kafir yang zalim atau orang-orang kafir yang melanggar kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Maka ini tetap ada kewajibannya sampai hari kiamat. Wa niyatun, dan juga niat. Niat untuk berbuat baik, termasuk niat untuk berjihad fisabilillah. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan jika kalian dimobilisasi,
diminta untuk berjihad fisabilillah, berangkat berjuang, fanfiru, maka berangkatlah menyambut seruan itu, ya, yang diseru oleh pemimpin. Dalam hal ini biasanya pemimpin kaum muslimin atau kepala negara, ya. Imam Nawawi mengatakan di sini wa ma'nahu la hijrata mim Makkah, ya, tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Mengapa? Li'annaha sarat dara Islam, karena Mekah setelah Fathu Mekah menjadi negeri kaum muslimin. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selanjutnya kita lihat bahwa Fathu Mekah itu wa kana fathuha sanata 8 ba'dal hijrah. Fathu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Al-jihad, makna jihad adalah muharabatul kuffar, memerangi orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin atau melanggar kesepakatan damai bersama kaum muslimin. Maka kaum muslimin harus siap membela diri dan siap menegakkan kebenaran, ya, menghilangkan kezaliman. Secara umum makna jihad adalah al-mubalaghatu wastifraghu ma fil wus'i wat taqati min qaulin aw fi'lin. Jihad adalah mubalaghah, berusaha secara maksimal, ya, mengerahkan ma fil wus'i, apa yang ada dari seluruh kemampuan, ya, dan kesanggupan, wat taqah, baik berupa qaul, ucapan, au fi'il, ataupun perbuatan. Ini makna jihad secara umum. Wa niyah, niat yang dimaksud adalah ikhlasul amali lillahi ta'ala, mengikhlaskan amal kita semata-mata untuk Allah Ta'ala. Wa idza istunfirtum, ya, istunfirtum ay tuliba minkum al-khuruju ilal jihad, yaitu ketika kalian dituntut untuk berangkat berjihad. Dari kata nafara ila syai'i asra'a ilaih. Nafara ila syai'i maknanya adalah asra'a ilaih, bersegera menyambutnya, bersegera memenuhi panggilan. Fanfiru. Ada penjelasan dari Ibnu Hajar juga, ya. Kita baca di sini dari Fathul Bari, ya, dari Fathul Bari terkait dengan kewajiban hijrah dari satu lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik, atau dari darul kufr, dari tempat di mana kaum muslimin minoritas, ya, bagaimana hukumnya? Ibnu Hajar mengatakan di sini qauluhu la hijrata ba'dal fathi, sabda Rasul tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, maksudnya adalah tidak wajib hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu makna khususnya. Tetapi juga hadis ini dapat dimaknai umum. Kata beliau, awil muradu ma huwa a'ammu min dzalik. Bisa juga dimaknai lebih umum dari itu. Min dzalika, ya, isyaratun ila anna hukma ghairi Makkah fi dzalika hukmuha, bahwa kondisi Mekah baik sebelum dan sesudah Fathu Mekah berlaku juga pada tempat-tempat lain. Jadi kalau misalnya ada satu tempat di mana kondisinya seperti Mekah sebelum Fathu Mekah, di mana umat Islam yang tinggal di situ tidak bisa menjalankan syiar-syiar agama, tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban utama di dalam Islam seperti sholat 5 waktu, ya, zakat, puasa, ya, maka berlaku kewajiban
hijrah dari tempat itu. Dan ketika kesulitan-kesulitan itu hilang, tidak wajib lagi hijrah dari tempat itu. Ya, oleh karena itu kata Ibnu Hajar, fala tajibu al-hijratu min baladin qad fatahahul muslimun. Tidak wajib hijrah dari satu daerah di mana kaum muslimin ya sudah aman di situ, ya, sudah bisa menjalankan kewajiban-kewajiban utamanya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu beliau mengatakan amma qabla fathil balad faman bihi minal muslimin ahadu salasah. Tetapi kalau situasinya masih seperti Mekah, sebelum Fatu Mekah, di mana kaum muslimin tertindas, tidak bisa menjalankan kewajiban agamanya yang utama, ya, sholat 5 waktu susah, ya, rukun Islam sulit untuk dijalankan, maka ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan orang yang kaum muslimin yang tinggal di situ. Yang pertama adalah qadirun 'alal hijrati minha. Dia mampu hijrah dari tempat itu. La yumkinuhu izharu dinihi wala ada'u wajibatihi. Dan di samping itu dia kalau tetap di situ tidak bisa menampakkan identitas keislamannya dan tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Maka kata Ibnu Hajar, fal hijratu minhu wajibah. Hijrah dari tempat tersebut wajib baginya. Kenapa? Pertama, dia mampu. Yang kedua, kalau tidak hijrah dia tidak bisa menjalankan syiar-syiar Islam. Kewajiban-kewajiban utama sebagai seorang muslim. Kondisi yang kedua, ats-tsani qadirun. Dia mampu. Ya, mampu untuk hijrah. Lakinnahu yumkinuhu izharu dinihi wa ada'u wajibatihi. Tetapi dia juga bila tetap di situ tidak hijrah, tetap bisa menampakkan identitas keagamaannya dan tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya yang utama. Maka fahijratuhu mustahabbah. Hijrah dari tempat itu tidak wajib, tetapi sunnah saja, anjuran. Untuk apa dianjurkan? Litakfiril muslimina biha wa ma'unatihim wa jihadil kuffar wal amni min ghadrihim wal rahati min ru'yatil munkari bainahum. Agar memperbanyak umat Islam di tempat lain, tempat tujuan hijrah. Ya. Dan juga tidak capek melihat kemungkaran orang-orang kafir, ya, yang dominan di tempat dia tinggal. Biasanya seorang muslim kalau ada keimanan yang baik, ya, maka dia tidak akan betah melihat kemungkaran yang banyak di hadapannya. Ya. Minimal hatinya itu tidak tenang. Ya. Jadi dianjurkan untuk tetap hijrah. Meskipun tidak wajib karena dia tetap bisa menunjukkan jati diri keislamannya dan bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ats-tsalits, kondisi yang ketiga, kata Ibnu Hajar, ajizun bi'udhrin. Orang yang ajiz, tak berdaya, tidak bisa hijrah. Bi'udhrin, karena ada uzur, ada alasan tertentu. Min asrin, misalnya dia tawanan. Au maradin, atau sakit. Au ghairihi, atau uzur yang lain. Fatajuzu lahul iqamah, maka dia boleh tetap tinggal di tempat yang tidak baik itu. Fa in hamala ala nafsihi, kalau dia tetap memaksakan dirinya, wa takallafal khuruj, dan tetap berusaha untuk hijrah, al-khuruj minha, dari tempatnya itu, ujira, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna atau penjelasan dari hadis
la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Nah, faedah hadis disebutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ada 3. Yang pertama, idza saratil baladu dara Islam lam tajib al-hijratu minha ila ghairiha. Kalau satu wilayah atau satu negeri telah menjadi negeri kaum muslimin di mana umat Islam mayoritas, ya, kemudian juga mereka bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, maka tidak wajib hijrah dari tempat itu pindah ke tempat lain. Poin yang kedua, tabqal hijratu wajibatun minal amakinil lati la yata'atta lil muslimi iqamatu amri dinihi fiha idza kanat dara kufrin. Hijrah menjadi tetap wajib dari tempat-tempat yang seorang muslim tidak bisa menegakkan urusan agamanya, tidak bisa menampakkan identitas keislamannya, tidak bisa menjalankan kewajiban utamanya sebagai seorang muslim. Apabila tempat tersebut merupakan dara kufrin, ya, dihuni oleh mayoritas orang-orang kafir. Kemudian poin yang ketiga, yajibu qasdul jihadi wal isti'dadu lahu. Wajib memasang niat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri. Wa an yulabbi da'iyal jihadi idza da'ahu. Dan juga wajib menyambut seruan jihad ketika ada penyerunya. Misalnya seruan untuk bela negara kalau ada penjajahan, ya, atau seruan untuk membela orang-orang yang dizalimi. Apalagi kalau yang menyerukan adalah pemimpin kaum muslimin yang sah, ya, bisa jadi kepala negara, ya, atau menteri atau para ulama, ya, ini siap-siap untuk bisa menyambut seruan itu. Bagian dari hadis Rasulullah, wa idza stunfirtum fanfiru. Selanjutnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung memasuki hadis yang keempat, ya. Hadis yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan tentang masih konteksnya jihad dan niat, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Imam Muslim, sahabat yang meriwayatkan adalah Jabir bin Abdullah. Sedangkan dari riwayat Imam Bukhari, sahabat Nabi yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik, ya. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini menyebutkan dua-duanya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dari Abu Abdullah ini kunyahnya, nama beliau adalah Jabir, bapaknya namanya Abdullah, ya. Jadi anaknya Abdullah, beliau sendiri namanya Jabir, bapaknya Abdullah lagi, ya. Jabir bin Abdullah al-Ansari, beliau salah satu sahabat Ansor. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Jabir dan Abdullah. Jadi bapak dan anak ini sama-sama sahabat Rasulullah SAW. Qala, Jabir berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami satu hari bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam salah satu ghazwah, perang atau pertempuran, ekspedisi pertempuran yang langsung dipimpin oleh Rasul. Dan yang dimaksud dengan ghazwah di sini adalah ghazwah Tabuk.
nanti dijelaskan di bawah di riwayat Bukhari. Faqala, kata Jabir, Rasulullah SAW bersabda, inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang, ada laki-laki, masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati satu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka pasti bersama kalian. Artinya apa? Meskipun secara fisik mereka tidak bersama Rasulullah dan para sahabat dalam perjalanan menuju Tabuk atau dalam perjalanan pulang dari Tabuk, ya, mereka tetap di Madinah orang-orang ini, tapi kata Rasul mereka bersama kita dimanapun kita berada dalam perjalanan ini. Ya, kita menempuh perjalanan melewati lembah, ya, melewati celah-celah di antara dua gunung, mereka kanu ma'akum, bersama kalian, kata Rasul. Habasahumul marad, mereka secara fisik tidak bersama kita karena terhalang oleh sakit. Jadi mereka ini yang tidak ikut karena sakit, tapi mereka sudah berniat untuk ikut. Cuma pada saat keberangkatan sakit, tidak bisa ikut berangkat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr, mereka membersamai kalian di dalam pahala. Jadi pahala yang diperoleh oleh para sahabat yang ikut dalam perjalanan Tabuk, mereka yang di Madinah yang nggak ikut karena uzur syar'i, pahalanya dapat juga. Ini karena niat. Ini fungsi niat, ya. Fungsi niat di dalam beramal jama'i ini penting. Jadi di dalam kerja tim, kerja bersama, kalau kita sudah bersepakat untuk menjalankan satu amal soleh, amal kebaikan, lalu pada hari H salah satu di antara kita sakit, akhirnya tidak bisa ikut, itu pahalanya tetap dapat dia. Ini pentingnya niat, ya, membersamai perjuangan. Warawahul Bukhari, ya, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Anas bin Malik berkata, raja'na min ghazwati Tabuk. Ini dalam riwayat Bukhari dari Anas ada penjelasan tentang ghazwahnya, itu Tabuk. Dan ada penjelasan tentang bahwa momennya adalah dalam perjalanan pulang, bukan pergi ke Tabuk. Tabuk ini cukup jauh jaraknya dari Madinah, sekitar 700-an kilometer, ya, ke arah utara, ke arah Syam saat itu. Kata Anas, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali dari perang Tabuk, ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasul bersabda, inna aqwaman khalafna bil Madinah, ada orang-orang yang kita tinggal di Madinah, tidak ikut bersama kita. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzru. Tidaklah kita melewati syi'ib. Syi'ib itu celah, ya, jalan di antara dua bukit atau dua gunung. Tidaklah kita melewati celah dua gunung, wala wadiyan, atau menuruni lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka selalu membersamai kita. Habasahumul uzru, mereka tertahan oleh uzur. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, afadal hadis, hadis ini memberi manfaat, ya. Di bawah itu, ya. Man habasahul uzru 'anil jihad kana lahu ajrul mujahidin idza sahhat niyyatuhu
wa qasduhu fir raghbati fil jihad. Siapa yang tertahan dari ikut serta dalam perjuangan karena uzur syar'i, kana lahu ajrul mujahidin. Dia tetap dapat pahala orang-orang yang berjuang, berjihad. Dengan syarat idza sahhat niyatuhu. Kalau niat ingin ikutnya benar, tulus. Ya. Fir raghbati fil jihad. Betul-betul ingin berjihad fisabilillah. Nah, dalam konteks perang Tabuk, di antara yang tidak ikut bersama Rasulullah SAW, ada orang-orang yang memang fuqara, ya, orang fakir, sahabat-sahabat Rasul yang sudah diperintahkan, sudah diumumkan jauh-jauh hari, kurang lebih sebulan sebelum berangkat ke Tabuk, sudah direncanakan agar mereka mempersiapkan bekal. Tapi sampai hari H keberangkatan, orang-orang ini karena memang fuqara, nggak cukup bekalnya, nggak ada kendaraan yang mereka bisa bawa sendiri, karena ongkos jihad saat perang Tabuk itu ditanggung oleh masing-masing. Salah seorang diantaranya ada sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Saat mau berangkat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin ikut bergabung dalam jihad ini. Masih ada enggak kendaraan yang bisa ngangkut saya, ngebonceng saya? Rasul melihat ternyata enggak ada lagi. Kata Rasul, tidak ada lagi, mohon maaf. Maka Al-Irbad bin Sariyah ini berbalik, ya, kembali dalam keadaan menangis. Yang kemudian peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 92. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala 'alal ladzina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak mengapa tidak ikut berjihad orang-orang yang datang kepadamu wahai Rasul meminta mereka diajak, tetapi engkau mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaihi, tidak ada kendaraan lagi yang bisa mengangkut kalian, unta, kuda, semuanya sudah penuh. Tawallau, mereka pun kembali pulang, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, mata mereka menangis deras, mencucurkan air mata. Kenapa? Hazanan, karena sedih, alla yajidu ma yunfiqun, mereka tidak bisa berkontribusi dalam perjuangan. Nah, ini orang-orang yang memiliki hati yang bersih, niat yang tulus, meskipun tidak bisa ikut berjihad, tapi dengan niatnya ini pahala mereka dapatkan. Nah, dari sini para ulama menyebutkan tidak hanya dalam konteks jihad, dalam artian perang, ya, pertempuran, juga dalam amal-amal yang lain, seperti misalnya orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, lalu satu hari dia tidak ke masjid karena sakit, maka saat sakit dan keinginannya tetap ke masjid, meskipun dia tidak ke masjid, dia tetap dapat pahala sholat berjamaah, meskipun dia sholat sendiri di rumahnya. Pahala ke masjid, pahala berjamaah di masjid tetap dia peroleh berdasarkan hadis ini. Terakhir kita baca penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Qala An-Nawawi wa fi hadzal hadithi fadilatun niyati fil khair. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan niat dalam berbuat baik. Wa anna man nawal ghazwa wa ghairahu min at-ta'ati fa'urida lahu 'udhrun mana'ahu hasala lahu thawabu niyatihi.
bahwa siapa yang berniat berjihad atau niat yang lain, ketaatan yang lain, lalu dia terkena uzur, ya, yang menghalangi dari ketaatan tersebut, maka kata Imam Nawawi, hasalalahu thawabun niyati, sudah dapat pahala niatnya itu. Wa annahu kullama aktsara minat ta'assufi ala fawati dzalik, dan setiap kali dia merasa menyesal karena tidak jadi ikut, jadi menyesal karena nggak ikut, semakin dia menyesal, wa tamanna kaunahu ma'al ghuza, dia ingin berangan-angan ingin menyertai para pejuang itu, katsura sawabuhu, maka pahalanya semakin banyak. Jadi semakin besar penyesalan dan keinginan untuk membersamai mereka tapi tidak bisa, pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah kepada hamba-hambanya, di mana niat dan keinginan itu dinilai. Dan penyesalan tidak bisa berbuat baik, itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Ibnu Allan, salah seorang ulama, Ibnu Allan, punya kitab namanya Dalilul Falihin li Turuq Riyadhis Shalihin. Juga ini salah satu syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan wa fi qawlihi illa kanu ma'akum ay syarakukum fil ajri wa kana lahum mithlu ajrikum mudha'afan li sihhati niyatihim fi mubasharati kulli ma basharahu ikhwanuhumul mujahidun. Jadi setiap balasan atau pahala yang diraih oleh para pejuang itu, mereka yang tidak ikut berjuang karena nggak bisa ikut karena uzur syar'i pun memperolehnya. Penyebabnya apa? Lisihhati niyatihim, karena niat mereka sudah benar. Ingin mubasyarati kulli ma basyarahu ikhwanuhumul mujahidun, ingin melakukan semua yang dilakukan oleh para pejuang. Tapi apa daya, tidak bisa. Maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala. Wa ma habasahum illal marad, tidak ada yang menghalangi mereka kecuali sakit diantaranya. Falisihhatin niyati a'tahumullahul ajral mubashir, karena niat yang sahih itulah seolah-olah mereka beramal langsung membersamai kawan-kawannya, maka Allah berikan pahala yang serupa. Yang terakhir, penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, kata beliau, fil hadithi annal mar'a yablughu biniyatihi ajral amili idza mana'ahu al-'udhru 'anil amal. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya seseorang dengan niatnya dapat meraih pahala orang yang beramal. Idza mana'ahu al-'udhru 'anil amal, ketika dia terhalang dari amal itu sendiri karena uzur syar'i. Jadi meskipun tidak beramal tapi tetap dapat balasan orang yang beramal. Itu hebatnya niat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis-hadis seperti ini di dalam bab niat. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya bisa melalui chat atau langsung. Silakan Bapak Ibu sekalian. Di dalam chat ya, sudah ada. Masjid mana nih? Bentar ya. Oh. Baik, Ummu Humairah ya, dari Ummu Humairah. Afwan, saya ingin bertanya, seorang istri ingin sekali setiap subuh ke masjid untuk dapat sholat syuruk.
tapi karena dilarang oleh suaminya, bagaimana kiranya pahalanya? Ya, mohon nih yang suaranya mengganggu di mute saja. Ya, baik, terima kasih. Jadi prinsipnya seorang istri tidak boleh melakukan hal-hal yang sunnah tanpa izin suami. Ya, karena ketaatan kepada suami itu wajib. Ya. Nah, termasuk ke masjid untuk sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh tidak pulang berzikir di masjid di tempatnya sholat sampai matahari terbit, mungkin dengan baca Quran, dengan zikir pagi, atau ibadah-ibadah yang lain selain sholat, karena sholat ba'da subuh tidak boleh ya. Lalu sampai matahari terbit, saat matahari terbit masih belum boleh sholat subuh, apapun, menunggu kira-kira 15 menit atau 20 menit, itulah yang disebut awal waktu duha. Lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji yang sempurna. Nah, ini sunnah. Nah, kalau seandainya seorang istri ingin melakukan itu, tapi sang suami tidak mengizinkannya dan dia taat, maka pahalanya sudah dapat. Dapat 2 pahala. Pahala taat kepada suami dan pahala pahala sholat syuruk, ya insya Allah sholat sunnah syuruk, insya Allah dapat pahalanya karena sudah diniatkan. Dari YouTube ya. Bentar dari Zoom dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kaum muslimin yang tinggal di Palestina? Apakah mereka termasuk wajib untuk hijrah ke daerah yang aman, Ustaz? Ya, terkait dengan Palestina, ini berbeda kasusnya. Ya. Pertama, Palestina tetap wilayahnya itu yang di luar, yang dicaplok atau dijajah oleh Zionis, itu adalah wilayah yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin. Wilayahnya oleh mayoritas kaum muslimin. Sehingga tidak disebut Daru Kufrin, dia tetap wilayah kaum muslimin. Ditambah lagi para ulama mengatakan dia adalah tanah wakaf kaum muslimin. Maka justru jangan meninggalkan. Dan Palestina termasuk wilayah Syam, yang oleh Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan ardu Syam, ardu jihadin ila yaumil qiyamah, ardu ribatin ila yaumil qiyamah. Bumi Syam adalah bumi tempat ribat, ya, posisi jihad, tidak boleh kemana-mana, tetap berjihad di situ sampai hari kiamat. Nah, ini punya keistimewaan. Ya. Jadi bukan hanya tidak wajib, tapi jangan hijrah dari Palestina bagi para pejuang di sana. Minimal harus ada yang tetap di sana. Mungkin yang boleh atau perlu hijrah yang mustad'afin, yang memang lemah di sana, ya perlu. Nah sekarang ini bukan hanya nggak bisa, bukan hanya tidak mau hijrah, bahkan yang luka-luka pun, yang butuh obat-obatan pun nggak bisa keluar karena embargo, ya, blokade ya, di perbatasan. Nah ini kezaliman yang dialami oleh saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin. Kemudian dari YouTube ada pertanyaan sini.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait apa saja yang termasuk uzur syar'i selain sakit. Pada dasarnya semua yang membuat kita tidak bisa melakukan satu amal. Sakit pun nggak semua sakit. Misalnya kalau puasa kan kalau sekedar berdarah sedikit di jari jemari, ya kan, pusing sedikit, itu tidak boleh kemudian saya nggak puasa karena sakit, termasuk boleh berbuka, enggak. Sakit yang memang membuat kita kalau tetap puasa ya akan memperparah sakit kita atau mengakibatkan kematian, bertambah parah penyakit atau bisa membahayakan nyawa, itu darurat namanya, maka boleh tidak puasa. Begitu juga amal lain, sakit ya, sakit yang seperti apa itu ada. Kemudian juga misalnya satu amal memerlukan bekal, kita nggak punya, nah itu uzur syar'i, nggak punya bekal, nggak ada yang bantu, tidak ada yang memberi bekal kepada kita, kita sendiri tidak punya kemampuan untuk menyediakan bekal itu, tidak bisa membeli segala macam, maka itu uzur syar'i. Jadi semua yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan satu amal itu uzur syar'i. Bisa sakit, bisa juga karena faktor ekonomi atau karena faktor ada kewajiban lain. Misalnya dalam konteks jihad ya, jihad itu hukum asalnya adalah fardu kifayah, artinya tidak wajib bagi setiap muslim. Ya, yang dimobilisasi saja yang wajib, yang ditentukan, kamu harus ikut. Ya, yang tidak diwajibkan nggak wajib. Taruhlah misalnya fardu kifayah, ya, tapi kemudian dia punya kewajiban fardu ain di waktu yang bersamaan, ya, maka itu juga uzur. Seperti misalnya ada salah seorang sahabat yang ikut berjihad, tetapi dia anak satu-satunya dari orang tuanya. Orang tuanya sudah tua renta, butuh dirawat, butuh ditemani. Maka Rasulullah SAW tidak mengizinkan dia ikut berjihad. Ya, kamu cukup ya berbakti kepada orang tua kamu dalam konteks saat ini. Ya, karena ini jihadnya nggak harus semuanya ikut. Tapi karena keinginannya bisa jadi pahalanya tetap dia dapat. Ya, nah, seperti itu. Jadi uzur syar'i beragam. Kalau di list satu-satu kelihatannya sangat banyak. Ya. Kemudian ada yang pingin hijrah ke Madinah atau Mekah, alasannya supaya tidak bertemu Dajjal. Niat ini bagaimana Ustadz? Kok cari selamat sendiri kesannya? Ya, barang siapa yang ingin pergi tinggal di Mekah atau Madinah, ya silakan saja. Tidak bisa juga dilarang. Dengan syarat di tempat dia sekarang ini, ya urusannya, kewajibannya selesai. Jangan sampai meninggalkan tempat yang lama, yang sekarang untuk tinggal di tempat lain tapi menyisakan banyak kewajiban. Ya, jadi semua kewajiban yang harus dia tunaikan saat ini harus dia selesaikan dulu, atau minimal didelegasikan ke orang lain. Ya, jadi silahkan saja kalau memang ingin pindah. Ya, seperti ya misalnya seorang muslim yang tinggal di Jakarta misalnya, saya ingin tinggal di Sumatera misalnya, itu boleh nggak dilarang kan? Ya, apalagi Mekah Madinah, ya, boleh saja. Jadi alasan bahwa ingin menghindari Dajjal ya sah juga karena memang ada riwayat hadisnya seperti itu. Nah, cuma kalau itu kemudian menjadi fatwa yang sifatnya umum, nah ini memberi madarat yang besar bagi umat. Misalnya, yuk sudahlah kita orang Jakarta
kosongkan Jakarta, kita pindah rame-rame ke Makkah atau Madinah. Ini jelas madarat ya, karena kaum muslimin secara komunitas ini juga punya kewajiban menjaga dakwah di Jakarta, perjuangan di Jakarta. Di sana juga belum tentu diterima ya kan kalau rombongan. Jadi kalau sifatnya personil juga tidak bisa dilarang. Tapi kalau untuk menjadi fatwa umum ya mengajak itu lain lagi masalahnya. Ini butuh kebijakan para ulama. Kemudian yang di bawahnya kriteria jihad bagi muslimah mohon dijelaskan. Namun bila kondisi butuh dukungan ummahat, mestikah turun juga kami? Ya secara umum kalau jihad dalam pengertian perang ya, yang wajib itu laki-laki. Perempuan tidak wajib. Tetapi kalau misalnya musuh melakukan agresi ke wilayah kaum muslimin, diserang ya, kaum muslimin, yang laki-laki sudah semuanya mempertahankan wilayahnya, tapi ternyata masih kurang, yang perempuan dewasa wajib ikut. Jadi yang tadinya nggak wajib jadi fardu ain juga. Jadi intinya adalah cukupkah ya tenaga yang telah dikerahkan itu untuk menyelesaikan urusan. Kalau belum cukup, kewajiban itu meluas ke yang lebih dekat. Ya. Kalau belum cukup juga sampai yang lebih jauh juga menjadi wajib. Ya. Kalau satu kampung sudah semuanya terlibat masih kurang, maka kaum muslimin di kampung tetangga wajib membantu. Begitu seterusnya. Oleh karena itu misalnya perjuangan saudara-saudara kita di Palestina itu memerlukan bantuan seluruh kaum muslimin ya, dengan kesanggupan dan kapasitasnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ini di Zoom kayaknya ada lagi nih. Di atasnya juga ada nih sebentar. Di luar konteks, bagaimana hukumnya sholat berbarengan dengan azan? Iya. Sebaiknya, idealnya ya, dua kebaikan itu jangan dipertentangkan. Kalau bisa, dikompromikan, disinergikan. Jadi misalnya kalau kita masuk ke masjid, azan sedang berkumandang, kita bisa melakukan dua hal. Menunda sholat tahiyatul masjid, jadi tetap berdiri, mendengarkan azan, sambil menjawab, setelah selesai baru sholat tahiyatul masjid. Ya, itu caranya. Nah bagaimana kalau sholat sambil azan berkumandang? Ya tidak berdosa, tetapi paling tidak kita kehilangan fadilah menjawab seruan azan. Di samping mungkin konsentrasi sholat kita juga tidak sehebat kalau kita sholat saat sedang tidak azan. Ya, seperti itu. Kemudian dalam tata dunia sekarang ada batasan antar negara dan banyak negara yang memperlakukan kebijakan pembatasan orang asing masuk ke negaranya. Bagaimana solusi penduduk negeri yang di negaranya terjadi konflik peperangan dan posisi muslim terzalimi seperti di Rohingya dan lain-lain. Ya, batas-batas negara ini adalah realita yang harus kita terima dan kita hadapi. Ya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah meminta negara-negara yang
bisa membantu untuk membuka perbatasannya untuk perlindungan bagi orang-orang yang terzalimi. Ya, memang situasinya tidak sederhana, cukup rumit. Ya. Jadi isu tentang terorisme, isu macam-macam, ya, itu yang menyebabkan kemudian beberapa negara beralasan untuk tidak membuka secara leluasa orang asing yang ingin masuk ke wilayah negaranya karena faktor keamanan dan seterusnya. Jadi inilah kewajiban para penguasa, ya, para aparatur negara untuk bisa mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Nah, sebagai masyarakat kita hanya bisa menghimbau, ya, memberikan, mungkin menuntut, ya, menghimbau, menyuarakan hak-hak kemanusiaan orang-orang yang tertindas. Alhamdulillah, ya, kita punya akhirat. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menjadikan dunia ini segala-galanya. Ya. Kezaliman apapun yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang, dia akan mendapatkan balasan kesabarannya, perjuangannya. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti full. Sebagaimana orang-orang yang zalim, ya, tidak akan selamat, ya, kalau dia tidak bertaubat, ya, tidak membalas atau menutupi kezalimannya dengan perbuatan baik, membela orang yang dizalimi. Kalau tidak dihukum di dunia, ada hukuman yang lebih pedih di akhirat. Ya, Maha Suci Allah yang menjadikan di dunia ini hanya sekedar sementara, ya, dan menjadikan puncak keadilan dan rahmatnya ada di akhirat nanti. Ini tentang penomoran, apa ini maksud dengan hadis 2233. Jadi ini dua yang pertama yang di sebelah kanan, ya, kalau dari teks Arab, karena teksnya Arab, yang pertama itu yang sebelah kanan itu nomor hadis dihitung dari jumlah hadis di bab tersebut, atau nomor hadis, urutan hadis di bab tersebut. Jadi kalau dua artinya apa? Dua yang pertama dia adalah hadis kedua di bab ini. Dua yang kedua berarti dia juga hadis nomor 2 di buku ini. Karena kita masih di bab pertama. Nanti misalnya kalau kita sudah masuk ke misalnya bab yang ke-10 misalnya. Di bab ke-10 kita membaca hadis pertama di bab itu. Maka bisa jadi nomornya adalah 1/59. Artinya apa? Ini hadis pertama di bab ini, tapi dia adalah hadis ke-59 kalau dihitung dari awal kitab, awal buku Riyadhus Shalihin. Itu maksudnya. Ya. Apakah ketika mau membaca Al-Quran perlu niat khusus sebagaimana sholat dan puasa? Ya. Untuk membaca Quran, dia tidak perlu niat khusus. Kenapa? Karena baca Quran itu nggak ada yang mirip dengannya. Beda dengan sholat, perlu niat khusus. Kenapa? Karena sholat macamnya banyak. Jadi untuk membedakan ini sholat apa, perlu niat. Misalnya saya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini banyak kemungkinannya, ini sholat apa kamu? Qobliyah, maghrib, atau sholat qadha, atau sholat apa? Qadha apa gitu ya misalnya. Atau sholat istikharah, atau sholat apa. Jadi karena sholat itu banyak macamnya, maka perlu niat untuk menentukan kamu ini sholat apa.
Tapi kalau baca Quran kan nggak ada. Kecuali kalau baca Qurannya untuk nazar, bayar nazar misalnya, itu perlu diniatkan di dalam hati. Ya Allah, saya baca Quran untuk melaksanakan nazar saya. Nah, itu. Tapi kalau tidak ada nazar, ya, sekedar baca Quran, dia tidak perlu niat khusus. Jadi karena fungsi niat itu kan dua, saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk membedakan mana rutinitas adat, ya, kebiasaan adat dan ibadah. Maka makan, kalau kita ingin bernilai ibadah, niatkan untuk taat kepada Allah. Kalau nggak diniatkan, ya dia tidak dapat pahala, sekedar rutinitas makan saja. Yang kedua, niat itu fungsinya adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah, membaca Quran dia bukan termasuk ibadah yang perlu dibedakan karena memang dia nggak ada saingannya gitu, yang sejenis. Kecuali kalau tadi ada niat nazar, ya itu perlu. Berbeda dengan puasa. Puasa itu ada macam-macam, jadi perlu ditentukan dengan niat itu ini puasa apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh meniatkan bacaan Al-Quran kita untuk orang yang sudah meninggal? Boleh. Jadi mayoritas ulama membolehkan membaca Quran lalu meniatkan pahala bacaan Quran ini ya untuk si fulan yang sudah wafat, misal mungkin orang tua, ya ayah, ibu, boleh. Mayoritas ulama membolehkan. Sudah habis ya? Masih ada di YouTube? Oh, ada. Pemirsa di YouTube. Ustaz, terkadang niat-niat kebajikan begitu banyak di dalam hati, namun kemampuan mewujudkannya apakah tertuntut kelak? Misal mau tasyakuran, tapi ternyata dana kurang. Iya. Memperbanyak niat baik nggak masalah. Ya, perbanyak saja, minimal azam, ya, keinginan untuk berbuat baik. Jadi kalau belum dilaksanakan, itu baru azam namanya. Ya, kalau azam ini, insya Allah ada nilainya juga di sisi Allah kebaikan. Nah, baru disebut niat kalau dia sudah akan dilaksanakan. Jadi niat itu dalam definisinya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu berbarengan dengan melakukan perbuatan itu sendiri. Nah, jadi kalau memperbanyak keinginan itu istilahnya lebih tepat adalah azam. Ya, keinginan, rencana untuk melakukan sesuatu. Silakan saja, karena tidak ada konsekuensi apapun. Kecuali kalau niatnya adalah nazar. Kalau nazar dia punya konsekuensi, wajib dilaksanakan sampai bisa. Ya. Kalau tidak dilaksanakan kena kafarat. Ya. Kafarat membayar nazar yang tidak terlaksana. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Sudah habis, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah pengajian kita. Hadis yang ke-3 dan ke-4 yang kita bahas, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang dapat kita lanjutkan kembali. Mari kita akhiri dengan doa. Diawali dengan membaca Ummul Quran. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana, kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana 'ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana waghfir lil Imam an-Nawawi wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li ahbabihi wal muslimina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna warfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an biladina Indonesia hadhihi khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih kurangnya saya Ahmad Sahal Hasan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.